Hello everyone, perkenalkan nama saya Sevantia Mareta Sebatini dari kelas 4 EA27 jurusan Manajemen Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Marketing Innovation During a Global Crisis, a Study of China Firms Response to COVID-19. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Seminar Kajian Manajemen dengan dosen pengampu Pak Singgih Jatmiko. Seperti yang kita tahu, COVID-19 merupakan sebuah bencana di seluruh dunia dan membawa dampak yang negatif dalam perekonomian di China maupun di seluruh dunia. Data terbaru menunjukkan bahwa meskipun pemerintah China mengambil tindakan efektif untuk menghentikan penyebaran virus, PDB pada kuartal pertama tahun 2020 turun 6,8% dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi 6,1% pada tahun 2019. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada saat COVID-19. Yang pertama, orang harus mengisolasi diri sendiri di rumah. Dan yang kedua, menolak kontak fisik untuk mencegah penyebaran virus. Penelitian ini meliputi yang pertama gambaran umum tantangan yang paling dominan di perusahaan saat COVID-19. Yang kedua, mengembangkan tipologi strategi inovasi pemasaran. Yang ketiga, menganalisis strategi apa yang harus diterapkan. Yang keempat, kesimpulan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara teknik dokumen, yaitu menggabungkan beberapa sumber tertulis dan beberapa penelitian terdahulu. Tantangan bagi perusahaan dalam krisis COVID-19. Survei tentang dampak krisis COVID-19 manajemen bisnis menunjukkan bahwa perusahaan pada umumnya menghadapi yang pertama, pengurangan pesanan yang tajam. Yang kedua, tekanan biaya seperti sewa. Yang ketiga, upah dan pajak kenaikan harga bahan baku secara umum. Tipologi strategi inovasi pemasaran dalam COVID-19. Ada dua dimensi konseptual. Yang pertama, motivasi untuk berinovasi, dan yang kedua, tingkat inovasi kolaboratif. Pada gambar ini, kuadran kiri atas pertama menunjukkan responsif strategi, sebuah strategi yang berfokus pada pencarian problematik dan inovasi independen, seperti yang terjadi pada perusahaan Pittsburgh yang merupakan merek pakaian. Pada kuadran kiri bawah, kedua ada kolektif strategi. Strategi ini cenderung mengadopsi inovasi kolaboratif dan berbagi sumber daya yang saling melengkapi dan kompetensi dengan perusahaan lain, dan dengan contoh dari perusahaan Sinopec. Pada kuadran kanan atas, ketiga ada proaktif strategi. Ini terjadi pada sebuah perusahaan relatif tidak terpengaruh oleh krisis dan ingin menggunakan sumber daya yang terakumulasi teknologi internet. Sebagai contoh, perusahaan Sunning.com. Pada kuadran kanan bawah keempat ada partnership strategi. Ini strategi kemitraan dalam krisis COVID-19 yang menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak terlalu terpengaruh selama krisis dapat berkolaborasi dengan perusahaan lain, dengan mengambil contoh platform video pendek di TikTok. Dan berikut merupakan tabel rangkuman. Analisis strategi. Ada 4 pilihan strategi inovasi pemasaran. Yang pertama, strategi responsif dalam krisis COVID-19 dalam lingkungan eksternal. Yang kedua, strategi kolektif dalam krisis COVID-19 dalam lingkungan eksternal. Yang ketiga, ada strategi proaktif dalam krisis COVID-19 dari perspektif lingkungan eksternal. Yang keempat, strategi kemitraan dalam krisis COVID-19 dari perspektif lingkungan eksternal. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis strategi inovasi pemasaran, dapat disimpulkan bahwa ada dua dimensi, yaitu motivasi untuk inovasi dan tingkat kolaboratif inovasi. Penelitian ini menawarkan wawasan inovatif tentang bagaimana perusahaan dapat memilih di antara 4 strategi inovasi pemasaran untuk bertahan dalam krisis COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu ya everyone.